minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu-ibu? Ini yang ibu-ibu yang mana nih? Yang hitam nih santri. Yang berwarna ibu-ibu. Asal yang hitam santriwati yang berwarna ibu-ibu. Sehatnya ibu? Bu? Sehat bu? Masya Allah. Luar biasa ibu-ibunya. Ini ramai yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya bunda-bunda di sini semua niatnya karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah. Bukan karena daging sapi. Innamal a'malu binniat. Setiap sesuatu itu harus karena niat. Maka niatkan hadir kemari karena Allah, hanya Allah dan untuk. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, maka apapun yang kita laksanakan hari ini semua akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini datang karena Allah dan karena cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul Pak? Kalau enggak karena cinta kepada baginda Nabi, enggak akan mungkin kita siang ini berkumpul di sini. Betul? Kalau enggak karena kita rindu dengan baginda Nabi, enggak akan mungkin kita sore ini datang kemari. Betul? Enggak akan mungkin kita rame-rame duduk di sini. Betul? Ini karena kita cinta, kita sayang dan kita rindu kepada baginda Nabi. Karena Rasulullah kita datang kemari. Karena kita cinta kepada baginda Nabi. Bukan karena Ucai yang mau ceramah. Betul? Bukan karena Ucai yang mau datang. Betul? Betul itu? Enggak, kalau betul biar ku tutup ceramahku ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat ini sekarang bersolawat kepada Nabi Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, solawat kau kepada Nabi dengan sebenar-benar solawat. Supaya apa Ustaz? Supaya dengan solawat itu kita ditandai dengan Rasulullah mana umat-umatnya Pak. Kita kan sekarang ini perkaranya begini Pak. Ini meja memang kosong aja. Hah? Ini meja memang mau dikosongkan, tak ada isinya ini. Enggak, aku tanya. Enggak apa-apa Bun, lanjut aja, enggak apa-apa. Kenapa harus sholawat Ustadz? Ya harus, supaya Nabi tanda sama kita. Rupanya Nabi enggak tahu kalau kita umatnya tahu. Siapa bilang enggak tahu? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekarang sedang laporan sama Allah Bapak Ibu. Rasul sekarang ini sedang laporan ngadep sama Allah. Ya Allah. Ya, tuh pandang umatku ya Allah. Umatmu yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di dayah Serambi Mekah tuh ya Allah. Kau salah orang cepat kali kau nampak kau ya. Orang tuh begitu Pak, salah orang cepat dia nampak. Salah dia tak pernah dia sadar. Jijik kali aku nengok kau ya. Ini ngetes saja ini. Pandang umatku ya Allah, umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di dayah Serambi Aceh. Puas kau? Kenapa rupanya mereka wahai kekasihku Muhammad? Tuh mereka sedang ngumpul. Mereka sedang duduk
bermajelis dalam majelis ilmu, wahai Allah. Kan timbul pertanyaan, betul? Loh, rupanya Allah nggak tahu sekarang kalau kita sedang ngumpul di sini. Tahu bang, tahu kali pun. Tahu kali. Yang Ustadz ceramah berkipas-kipas pun tahu Allah tuh. Yang datang kemari hanya untuk cari makan saja, makan gratis, makan daging sapi pun Allah tahu tuh. Betul Pak. Mana yang datang kemari hanya untuk bisa jumpa sama Ucai befoto aja pun. Nah, Allah pun tahu niat itu Pak. Mana yang datang kemari cuman makan aja kerja dia. Allah pun tahu. Betul Pak. Nanti rupanya, maaf ya Bang. Oh Bang. Gini adik-adik santri. Ada orang nanti yang ketika dia maaf. Sakaratul maut, payah dia mati Pak. Payah betul dia mati. Yughargir malam yughargir. Nafas tuh digargarah, berbolak-balik Bapak Ibu. Payah dia mati. Siapa orang yang payah mati itu nanti Ustaz waktu sakaratul maut? Yughargir malam yughargir, digargarah, berbolak-balik nafas tuh. Payah dia mati. Praktek tuh 3 kali, tak boleh berlebih. Nanti lewat betul kan payah. Payah dia mati. Kenapa dia payah mati Pak? Ada penyebabnya. Orang kalau payah mati Pak, di tempat kami itu dipukul pakai daun kelor. Di sini ada abun. Iya, kalau di sini tak ada alhamdulillah. Di sana ada orang payah mati dipukul pakai daun kelor, tak mati. Dipukul pakai daun pintu baru mati kawan itu. Jangan kan yang setengah mati, yang hidup pun dihantam daun pintu mati Ustaz. Nah begitulah kira-kira. Kenapa dia matinya payah Ustaz? Satu, dia durhaka kepada emak ayah dia. Payah orang mati begini nih Pak. Durhakalah kau sama emak ayah kau. Yang kedua, apa penyebab dia payah mati? Dia zolim kepada guru-gurunya. Dia zolim kepada ustadznya. Dia zolim kepada muallimnya, kepada abuyanya, kepada guru-gurunya. Zolim dia. Payah orang mati begini. Siapa dia Ustadz? Ada di sini, ada. Siapa dia Ustadz? Panitia yang membiarkan meja tetap kosong ketika Ustadz dah ceramah, itu payah matinya nanti. Enggak, ini contohnya, ini contoh. Iya. Daripada aku mikirkan daripada kau payah matinya itu yang kupikirkan kan. Tadi dibiarkan makin menjadi-jadi ku tengok. Hei. Kenapa harus sholawat kepada Nabi? Rasul sedang senang nengok kita. Rasul langsung yang melaporkan kita kepada Allah. Bukankah Allah tahu kita di sini? Tahu. La ta'khuzuhu sinatu wala. Allah ndak ngantuk. Allah ndak tidur. Maka Allah tahu apa yang kita perbuat pada siang hari ini Bapak Ibu. Allah tahu itu. Jadi kenapa Rasul yang melaporkan langsung Ustadz? Karena sangkingkan bangganya lah baginda Nabi itu melihat kita hari ini berkumpul Bapak Ibu. Berapat-rapat dalam majelis. Berkumpul-kumpul dalam majelis ilmu. Nabi senang nengok kita. Makanya sangkingkan bahagianya Rasulullah. Sangkingkan bangganya Nabi melihat kita. Nabi langsung yang melaporkan di hadapan Allah. Amin. Makanya maaf. Rajin-rajin sholawat bang. Ya dek ya. Dek. Tengok abang dulu dek. Rajin-rajin kau sholawat. Supaya apa? Nabi tanda dengan kau. Hari ini Pak maaf. Kita cuma ngaku-ngaku. Tapi belum tentu kita diakui. Nyambung ya? Hari ini kita cuma pandai ngaku-ngaku. Tapi belum tentu kita diakui. Betul apa ya?
Kita kalau ditanya siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Muhammad sallallahu alaihi. Kenal kita. Kenapa kita kenal? Karena memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang patut untuk kita idolakan, Bapak Ibu. Bu, kau kalau mau mengidolakan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satupun pasangan di muka bumi Allah ini yang cemburu ketika pasangannya jatuh cinta dengan sosok Muhammad. Betul. Bapak cakapkan sama ibu di rumah, Oma, aku sayang betul sama Muhammad itu mah. Cinta betul aku dengan Muhammad itu mah. Maka binikmu takkan cemburu, Pak. Begitupun sebaliknya. Ketika istrimu ngomong, Papa, cinta kali aku sama Muhammad itu, Pak. Maka tak ada satupun suami yang cemburu ketika istrinya mengidolakan sosok Muhammad. Kecuali aku. Kalau aku binikku bercakap macam tu, cinta kali aku sama Muhammad itu, Pak. Ku tanya bagus-bagus. Muhammad yang mana? Kan gitu. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak masalah. Karena aku pun cinta juga. Takutku Muhammad Tito. Nah, ini yang payah nanti Bang Haji. Ini yang jadi masalah Bang Haji. Maka hari ini sosok Rasulullah adalah sosok yang pantas kita idolakan. Kita taunya hanya mengenal, tapi belum tentu kita dikenal. Bagaimana supaya Rasul kenal dengan kita? Sapa baginda Nabi dengan senantiasa bersolawat kepadanya. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu. Ini baru sedap. Kan lebih bagus kita buat acara sholawatan, ada tablik akbar, ada zikir akbar, betul? Ini tidak, orang kadang memperingati haul, memperingati ulang tahun, acara senang-senang, bukan grup sholawat yang diundangnya, Pak. Grup-grup musik tak jelas, itulah yang merusak pergaulan anak-anak sekarang ini. Diundangnya keyboard DJ itu. Lagu-lagu yang keras-keras itu lagu-lagu DJ, itulah yang buat hati kita keras tuh, Pak. Kupikir nak dibawa ke depan, rupanya dibawa balik ke belakang lagi. Aku udah senang tadi, rupanya dibawa balik ke belakang. Ya Allah. Haus sekali aku memang. Sumpah haus aku. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya. Cepat sikit, jangan mondar-mandir macam gosokan kau. Cuma gosokan pula bolak-balik dia. InsyaAllah. Gini, kita kenal gak? Kalau kita ditanya Bapak Ibu begini. Kalau kita ditanya siapa presiden kita, jawabannya siapa? Pak Prabowo. Kita tahu, Pak. Coba pertanyaan yang sama kita balik. Pak Prabowo kenal nggak sama kita? Belum tentu.
Mengeluarkan yang 2 biji ini pun lama betul dari tadi. Kita kenal dengan beliau, tapi beliau belum tentu kenal dengan kita. Begitulah kita dengan Rasulullah ini. Kita kenal dengan beliau, kita tahu siapa beliau. Tapi ketika pertanyaan yang sama dikembalikan, kenalkah beliau dengan kita? Tapi Ustadz apa? Ketika di akhir hidupnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Ustadz, beliau mengatakan ummati, 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 umatku, umatku. Memang betul. Tapi pertanyaannya umat yang mana? Kan gitu. Umat yang senantiasa bersolawat, memanggil namanya, membasahkan lisan dan lidahnya, memuji beliau. Itulah nanti yang Rasulullah akan tanda kepada mereka. Karena orang yang ahlus solawat di dalam kuburnya akan terang. Bangkit dari kubur, wajahnya akan memancarkan cahaya. Sehingga di situ Rasulullah akan tanda dengan kita umatnya. Amin. Kebanyakin solawat. Insya Allah dengan solawat tenang awak. Insya Allah. Bu. Oh bu. Bu. Mau ku kasih amalan? Mau ku kasih amalan? Bu. Ini janda semua apa gimana ini? Asal ditanya diam ya. Bu. Mau saya kasih amalan bu? Betulnya itu? Ini sampai jam berapa kita buya? Sampai jam 6. Oh, mak kau cuma dengar mulutku koyak di sini bercakap lama kan? Iya. Bu. Mau ku kasih amalan? Mau supaya lakimu lembut hatinya? Kok enggak semua? Mau bu? Sikit kali, banyak janda berarti memang kan? Ini amalkan, kalau mau rezeki kita mengalir dengan baik, rezeki kita datang dari arah yang gak pernah kita duga-duga, ini amalkan Bapak Ibu. Saya bertemu dengan Kiai Haji Raden Ahmad Afandi Al-Banjarnegara. Beliau ijazahkan kepada saya untuk disampaikan kepada jemaah ketika saya berdakwah. Apa itu Ustadz? Perhatikan. Kata beliau, kalau mau hidup nih berkah, rezeki itu datang dari arah yang gak pernah kita duga-duga. Hidup kita tenang, maka amalkan solawat itu cai. Kau sampaikan sama orang. Solawat apa itu buya? Solawat apa itu kiai? Sampaikan kepada mereka, amalkan solawat Jibril. Solawat apa? Yang mana solawatnya Ustadz? Yang tadi. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi. Sampai kemari saja. Kapan mengamalkannya Ustadz? Di 2 tempat. Pilih salah satu, jangan dua-duanya kau buat. Yang mana itu Ustadz? Pertama, kalau tidak habis subuh atau habis asar. Pilih salah satu bang. Berapa banyak Ustadz? 314 kali. Kau terkejut kau bu, kau kok menceritakan aib orang, kau cepat betul kau. Solawat 314 macam tak terima kau, aku tengok. Ini ndak lama ini, cepat pak. Paling lama 15-20 menit. Karena ada rumusnya. Ndak mesti awak duduk. Macam awak habis sholat berzikir berdoa. Habis subuh awak kerjakan. Ibu sambil memasak, ibu baca ini bu. Sallallahu ala Muhammad. Sambil masak. Sallallahu alaihi wasallam. Campak kan bawang-bawang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil merasakan. 314. Supaya apa Ustaz? Hidup awak ini tenang. Rezeki itu datang tak diduga-duga. Damai berkah hidup awak dengan sholawat itu. Insya Allah. Maka hadirnya kita di sini
niatkan hanya karena Allah dan Rasulnya, maka datangnya kita bawa berkah, kembalinya kita insya Allah mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Yang terhormat para guru-guru, para alim ulama, para asatis wa ustazat yang hadir dan duduk bersama dengan kita, para kiai-kiai, para muallim, para abuya, para tengku, para abun, para abu yang hadir, wabil khusus Sohibul Bait, Abu Serambi Mekah, Abu Haji Mahmudin Usman yang sudah mengundang saya untuk bisa bersilaturahim. Maaf para guru-guru, bukan saya tak takjim, saya yang bercakap di sini. Kalau berkara ilmu mungkin abuya-abuya semua adalah orang-orang berilmu, orang-orang alim yang jauh ilmunya lebih dahsyat daripada saya. Maka yang ngomong ini sebenarnya adalah al-fakir ad-dhaif ilallah. Maka tanpa mengurangi takjim saya kepada guru-guru sekalian, saya mohon izin redoknya untuk menyampaikan sedikit al-fakir yang bisa sampaikan nanti adanya. Izin? Enggak lama-lama kok. Asal doa selesai, selesailah acara kita. Jadi ini kedua kalinya saya datang ke Melabuh ini Bang Haji Tito ya. Beliau yang membawa saya, beliau yang mengundang saya pertama sekali. Dan ini kali keduanya melalui wasilah beliau juga. Luar biasa. Saya semalam sampai kemari asar. Pesawat mendarat setengah 12. Asar baru sampai. Kenapa Ustaz? Aku jalan-jalan dulu. Kenapa? Jarang. Apa itu? Oh drone. Kupikir rudal Israel kemari. Agak sanksi pula aku kan. Jadi sampai saya kemari. Tadi malam dijamu makan sama Abu Serambi Mekah. Di rumah, di kediaman beliau. Serambi Aceh. Ya kau diam aja apa mulut kau. Sampai selesai saya makan, kembali saya ke Dayah Ruhul Quran. Tempat Haji Tengku Alaidin Syah. Beliau hadir bersama kita yang pecinya merah. Cuma Bu Nawas. Oh ya. Di antara kita semua peci beliau paling lain. Macam gayung ku tengok. Beliau ini orang baik. Kenapa Ustadz berani bergurau dengan beliau? Beliau ini kalau ke Medan selalu mengabarkan saya. Kami selalu silaturahim. Beliau sudah sampai ke rumah saya Pak. Sudah sampai. Pertama beliau ke rumah saya. 2 mobil atau 3 mobil Bang Haji? 3 mobil. Di dalamnya orangnya besar-besar. Mau dong? Besar hitam. Anakku begitu pulang orang ini demam seminggu. Kenapa Ustaz? Tak bisa tidur, terbayang. Tapi beliau orang baik Pak. Inilah hebatnya apa? Orang ini tak perlu casingnya bagus. Tapi kalau sudah hatinya yang elok, casing itu semua penipu. Betul? Banyak orang hari ini casing dia elok. Luar dia bagus, tapi hati dia busuk. Tapi kalau Haji Tito ini, saya kenal betul. Beliau orang baik Pak. Kenapa beliau orang baik Ustadz? Setiap saya ke Medan, pasti beliau menelpon. Setiap beliau ke Medan, pasti kabarkannya saya. Saya kemari dijemputnya. Walaupun bukan dia, supirnya. Tapi tak apa-apa. Ini luar biasa. Sampai saya kemari 2 kali. Habis asar, dijemput, makan. Habis makan, balik ke Ruhul Quran. Tadi malam menginap di Ruhul Quran. Tadi mau zuhur, makan. Habis itu pulang. Habis itu kemari lagi. Baru inilah aku ceramah diajak bolak-balik. Baru ini aku berceramah di sini, ini Pak. Selesai. Nanti habis ini saya balik ke Banda Aceh. Karena besok pesawat saya pagi. Saya langsung ke Provinsi Jambi. Karena besok malam saya di Jambi Pak. Dari Jambi saya 3 hari. Kemudian ke Pekanbaru Riau. Ke Kalimantan Timur, Makassar dan Gorontalo. Baru saya terbang. Tur 3 negara. Untuk Maulid Nabi bulan 9. Tur 3 negara. Jepang, Korea, Taiwan. Kalau diundang. Nah, kalau tak diundang apa? Ya aku bertingkah sampai ke sana. Ini murni drone kan? Tak
tak ada rudalnya di sini. Waduh, ini silaturahim yang luar biasa. Sampai kemari saya, ini luar biasa. Jadi saya bercakap di sini nih macam kembali menemui guru-guru saya. Maka saya minta takjim, salam hormat. Tidak mengurangi rasa hormat saya berada di atas. Nanti saya pula termasuk orang yang payah mati karena zolim kepada guru-guru di sini. Kemudian para sesepuh ini sepuh, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya yang hadir, para wali santri dan santriwan, santriwati yang saya banggakan. Yang luar biasa hari ini kita duduk di sini, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Ayo kita ngajilah. Allah Subhanahu wa taala ngomong di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kata Allah, tidaklah kujadikan mati dan hidup itu ujian. Ujian, Pak Bu. Semua ini kita ujian. Hidup ujian, mati ujian, jabatan ujian, harta uji, popularitas, anak istri kita, pasangan kita, semua ujian, Pak Bu. Tujuan Allah memberikan perhiasan dunia itu sama kita untuk apa? Allah ingin tahu di balik perhiasan-perhiasan dan pernak-pernik dunia yang Allah titipkan kepada kita, tujuan Allah hanya satu, ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Betul? Ada yang tahu di sini amal siapa yang paling baik? Ada enggak? Ada yang tahu di sini amal siapa yang paling bagus? Ada? Apa amal guru-guru kita? Belum tentu. Amal Ustadz Ucai apakah paling bagus? Belum tentu. Apa amal orang-orang yang duduk di bawah tenda ini yang paling bagus? Belum tentu. Yang duduk di bawah tenda aja belum tentu amalnya paling bagus. Apalagi yang cuma di bawah pohon mangga. Ayyukum ahsanu amala. Allah yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Saya yang bercakap ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang kau buat rugi di sini, nggak bisa. Kenapa demikian Ustadz? Maknanya kalau sudah Allah yang maha tahu amal siapa yang paling baik di antara kita nih, dalam hidup ini kita tak boleh suka menilai amal manusia, Pak. Betul? Kita ini terlalu suka mengurus amal orang sampai lupa dengan amal kita. Ini aku nggak sukanya orang begini, Pak. Tugas manusia itu tidak menilai. Tugas menilai itu tugasnya Allah. Alaihissallahu biahkamil. Allah tuh hakim yang seadil-adilnya. Jangan suka kita menilai amal orang. Menyepelekan amal orang. Meminggirkan amal orang. Jangan. Ini tugas Allah yang suka menilai. Tugas kita manusia jangan. Kalau dalam konteks simpelnya begini. Kita jangan sok-sok jadi panitia akhirat lah. Hidup nih suka kali jadi panitia akhirat. Jadi panitia tablik akbar aja lama keluar makanan untuk ustaz. Apalagi awak jadi panitia akhirat, tak usahlah. Tugas kita ini bukan menilai. Tugas manusia cuma dua kepada sesama manusia. Watawasau bil haq, watawasau bis. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang awak ingatkan tuh mau atau tidak, sadar atau enggak, ikut atau tidak, terserah. Itu bukan urusan kita. Ini kan kita sudah mengingatkan kepada masyarakat. Ini loh yang baik, ini loh yang bagus.
Ini loh yang benar, caranya begini. Perkara yang diingatkan mau ikut atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya mengingatkan, selebihnya Allah punya urusan. Maka hidup ini ujian Bapak Ibu. Berat hidup jadi manusia nih. Semua ujian, hidup ujian, mati ujian, dikasih suami ujian, dikasih bini, dikasih suami, dikasih bini. Kok diam aja kau Pak, lemah kali kau. Jangan takut sama bini. Saya tak ada takut sama bini Pak. Tak takut saya bini saya. Betul Ustadz berani? Betul. Makanya ku cakapkan. Karena dia nggak ada kan. Kalau ada agak seram juga Pak. Maka hari ini semua yang ada di muka bumi Allah ini ujian. Ujian yang bagaimana dan untuk siapa Ustadz? Ujian untuk kita yang beriman kepada Allah. Makanya dalam kitab Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir, Asy-Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar menuliskan di dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir. Apa kata beliau? Ujian di muka bumi ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang hidup tidak punya iman, imannya tak ada, jauh dari Allah, jauh dari amal saleh, jauh dari kebaikan, jauh dari perkumpulan majelis-majelis ilmu, maka dia takkan pernah menganggap kalau hidup ini sebagai ujian. Suka-sukanya jadi hidup Pak. Yang penting perut dia kenyang, yang penting tidur dia nyenyak, dia tak mikirkan orang lain, dia tak mikirkan akhirat. Yang penting di dunia dia kaya, yang penting di dunia dia dapat pujian. Tak dipikirkannya bahwasannya dunia ini hanya sifat sementara. Dia lupa kalau nanti dia akan kembali kepada akhirat. Ini yang kekal. Maka orang yang beriman ini ketika dia menganggap hidup ini ujian, dia akan berhati-hati dalam hidup. Karena dia tahu dunia hanya persinggahan, yang kekal hanyalah alam akhirat. Betul? Maka kita yang punya iman ini hati-hati Pak. Apalagi hari ini kita dikasih Allah nikmat umur. Betul? Ini sudah 1447 Hijrah. Artinya dunia semakin nambah umur berarti dunia akan semakin tua. Para alim ulama kita mengatakan bahwasannya dunia ini tidak sampai kepada 1500 Hijrah. Ini sudah 1447. Maka 53 tahun lagi kalau kita mentokkan ke 1500 Hijrah. Ini kan udah mulai-mulai serem. Tapi ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan, andai kata ada masih makhlukku, hambaku yang masih menyebut kalimat la ilaha illallah, maka di situ kiamat akan aku tangguhkan, kata Allah. Mudah-mudahan kitalah yang hadir di sini itu. Amin. Maka Allah memberikan kita nikmat umur sampai sekarang. Ini pun ujian. Kenapa ujian Ustadz? Banyak orang semakin panjang umurnya, tapi semakin jauh dia dari Allah. Semakin tua dia, bukan semakin dia dekat kepada Allah, tapi dia semakin jauh kepada Allah. Ada orang begini Pak. Maka maaf kalau kita berdoa ini jangan sampai salah. Kadang orang berdoa cuma minta ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Banyak orang panjang umur tapi makin tua makin besar kemaksiatan yang dia buat. Minta sama Allah ya Allah panjangkan umur takwaku. Kalau sudah kita minta panjangkan umur takwa, tak bertambah umur kita di Lauhul Mahfuz, tapi yang bertambah amal kebaikan kita. Ini yang mau kita cari Pak. Makanya pesan Jibril kepada Rasulullah apa? Ya Muhammad ish masyikta fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, hiduplah sesukamu. Hei orang-orang Daya Serambi Aceh, hiduplah sesukamu. Tapi ingat kau pasti akan mati. Hei Ucai, hiduplah sesukamu. Tapi ingat kau bakal mati Cai. Betul? Betul? Hari ini aja kita diundang orang Pak. Tengok. Foto kita dipasang di mana-mana. Di dekat jembatan sana fotoku dipoto.
Dipasang di sana. Menjaga ketertiban lalu lintas. Karena di pinggir jalan dipasang. Sampai kemari ada fotoku lagi. Dan ini zolim. Kenapa zolim? Lebih ganteng foto daripada asli ku tengok ini. Dipoto tanpa noda muka aku tengok. Gigi rapi. Tak siapa yang mengeditnya ini. Ya. Tadi dipanggil sama MC. Ustadz Ucai merupakan mantan vokalis band. Sejak kapan aku jadi pemain band? Memang dulu pemain band juga. Tapi band tampar, nasyid. Tak ada, itu salah informasi. Maka jangan tanya sama Google. Menyesatkan kadang-kadang pertanyaan jawaban dia itu. Ya benar Pak. Ini foto di Pampang. Di sana pasang baliho foto saya besar. Itu pun ujian itu Pak. Dari mana letak ujiannya? Harusnya Ustadz bangga. Memang aku bangga. Tapi di balik ini semua ada ujiannya. Apa ujiannya Ustadz? Ujiannya lepas selesai acara nih. Tak dipakai lagi baliho tuh. Berebut orang mengambil baliho tuh. Untuk apa Ustadz? Dipakainya untuk tutup kandang ayam di rumah orang. Hari ini aja Pak bangga foto awak ditengok. Tapi besok berubah jadi foto kandang ayam. Letak situ sama orang. Betai-tai lah muka aku besok tuh datang kemarin. Maka dengan iman itulah kita akan menganggap hidup ini ujian. Terutama nikmat umur Pak. Kita yang hidup ini memperingati haul. Haul orang yang sudah meninggal, guru kita. Betul? Supaya apa? Kita mengingat bahwasannya kita yang hidup ini pasti bakal mati. Tak ada kita yang hidup selama-lamanya di muka bumi Allah ini. Kita semua akan mati. Kau adik-adik santri yang masih muda. Hari ini kau kuat. Kau jangan sombong. Kenapa Ustadz? Suatu saat kau akan berubah jadi orang tua. Hari ini kau cantik. Kulitmu mulus. Nanti ketika bertambah usia. Kulitmu akan keriput. Kau akan tampak tua. Tak lagi cantik seperti muda. Betul? Ku tanya dulu sama bapak Pak. Pak. Dulu ibu tuh waktu muda cantik tidak? Jawab aja. Cantik. Terima kasih. Cantik tidak bini awak dulu waktu muda Pak? Ibu tuh dulu cantik tidak? Sekarang? Jawablah yang kuat kalau berani. Dulu masih muda, bini itu cantik betul Pak. Sudah tua bertambah umur, keriput, peot. Artinya apa? Tak ada yang kekal seiring berjalannya waktu. Tak ada yang kekal dan bertahan lama seiring perkembangan zaman. Betul? Dulu Ustaz, biniku cantik. Kulitnya mulus. Sekarang Ustaz, alah, menengoknya hilang selera makan Ustaz. Tidur pun terkejut-kejut Ustaz. Makanya Pak, kalau Bapak mau mencari bini yang awet, jangan cari bini yang cantik. Karena kalau orang cantik nih semakin bertambah umur, hilang cantiknya. Cari yang memang dari muda dia udah jelek kian. Wah dia semakin tua semakin jeleknya awet. Jelek terus gitu. Jadi bertambah umur ini ujian semakin berat. Tanggung jawab akan semakin Maka manfaatkan nikmat umur yang hari ini dititipkan Allah untuk mengingat kematian. Allah sayang sama kita. Makanya hari ini Allah masih kasih kita hidup. Supaya apa? Dengan nikmat hidup ini kita berubah jadi manusia yang lebih baik. Innal ladina amanu walladina hajaru wajahadu fi sabi. Allah pengen kita hijrah terus. Allah pengen kita memperbaiki diri kita terus. Supaya apa? Kita memperingati haul ini kita sadar. Suatu saat kita akan menyusul mereka yang sudah tidak ada di muka bumi Allah. Selagi hidup ini perbaiki amal, kita semua punya dosa. Betul ya? Ada di sini yang nggak punya dosa? Hei, ada. Guru-guru kita punya nggak dosa? Punya nggak? Ustadz Ucai punya dosa nggak?
Ibu punya dosa nak? Ibu punya dosa nak? Banyak. Bukan punya, banyak dosamu, tahu kau? Masih melawan aja muncung kau sama laki. Apa tak banyak dosa, Pak? Nanti di neraka itu lebih banyak betina daripada jantan. Biar tahu kau dulu. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini ibu-ibu solihah. Ini ibu-ibu di sana yang kuceritakan. Ibu-ibu di sana, kalau ibu-ibu di sini tidak. Ini ibu-ibu di sana. Cuman orang sana tuh banyak pindah kemari. Nah ini masalahnya nih. Kita nih semua punya dosa. Kita nih semua tak ada yang bersih. Maka Allah memberikan kita hidup sampai sekarang supaya kita ini menjadikan kesempatan umur ini untuk memperbaiki diri kita. Kita ini para pendosa Bapak Ibu. Kita ini pelaku-pelaku maksiat, betul? Kita ini semua pelaku-pelaku maksiat, betul? Tapi apa kata Allah? Allah itu lebih cinta kepada pelaku maksiat yang mau bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tak pernah merasa salah. Buat apa jadi orang soleh tapi merasa benar terus, Pak? Ketika salah ditegur nggak mau, ketika salah dikritik nggak mau. Buat apa? Lebih bagus kita jadi pelaku maksiat tapi mau bertaubat daripada jadi orang soleh tapi tak pernah merasa salah. Menganggap dirinya paling benar, yang lain bodoh. Menganggap dirinya paling pintar, yang lain tak ada apa-apanya. Buat apa? Allah benci orang seperti ini. Maka adindaku, kau hari ini nanti akan menjadi ulama-ulama besar yang lahir dari daya Serambi Aceh ini. Amin. Tadi disampaikan sama Abun, kalian nanti tamat dari sini, selesai dari sini harus jadi orang yang manfaat. Itulah bekal yang akan kita bawa menuju kepada akhirat. Betul? Kau di sini santri, jauh dari rumah, betul? Jarang jumpa mak ayah, betul? Betul ya? Apalagi kau yang betina, sengaja, yang laki-laki di sini, yang jantan diletak di sini, yang betina asramanya di sana. Pernah saya ke sana diajak keliling. Sudah, yang waktu datang itu Abu, saya diajak keliling ke sana. Begitu masuk saya turun dari mobil macam nengok artis Korea orang itu. Wah, gitu. Iya. Ustaz. Syukur waktu itu manggilnya Ustaz. Kalau begitu turun dari mobil orang itu teriak, Walid. Apa nggak mampus aku? Iya. Kalian anak-anak santri harus ada bedanya sama anak-anak yang nggak sekolah agama. Betul? Betul? Harus ada bedanya. Kalian lagi dindaku, dek. Jangan kalian berpacar-pacaran. Belajar aja dulu kalian elok-elok. Kalau sudah elok nanti ilmu kalian, maka yang datang insya Allah orang yang elok. Amin. Jangan mikirkan yang aneh-aneh. Emak ayah kalian setengah mampus, setengah mati, peras keringat, banting tulang untuk menyekolahkan kalian di sini. Untuk menitip kalian menjadi santri-santri terbaik di daya Serambi Aceh ini nanti. Artinya apa? Jangan kecewakan emak ayah kalian hanya karena pergaulan hanya karena perkembangan teknologi. Silakan, agama tidak melarang kita kepada kita semua untuk ikut perkembangan zaman. Agama nggak melarang kita. Malah Allah yang memerintahkan kita. Apa kata Allah? Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tamfuzu min aqtaris samawati wal ardi famfuzu la tamfuzuna illa Allah yang nyuruh. Hei jemaah jin dan manusia, lintasi kau 7 petala langit, lintasi kau 7 petala bumi. Tapi ingat kata Allah, kau takkan mampu untuk melintasi itu semua illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Apa makna sultan di sini Ustaz? Para mufassir berpendapat makna sultan di sini adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu bisa kau kuasai dunia. Dengan ilmu itu kau bisa tahu cara buat kapal terbang. Dengan ilmu itu kau bisa tahu bahwa di bawah perut bumi ini banyak kekayaan-kekayaan di dalamnya. Ada minyak,
ada nikel, ada emas, ada batu bara. Karena apa? Karena ilmu yang kita tuntut di dunia ini. Betul Pak? Makanya saya kemarin yang disampaikan sama Abun tadi. Ustadz Ucai yang kita undang dari Sumatera Utara. Itu artinya hubungan kita masih baik dengan masyarakat di luar sana. Agak jantungan juga aku tadi kan? Ya benar. Kalau sempat terjadi kemarin yang aneh-aneh Pak, emak apa nggak batal acara kita kan? Pastikan tak berani aku kemari. Tapi alhamdulillah semua jadi baik, insya Allah. Nih, maka dengan ilmu, silakan kau ikut teknologi, tapi jangan sampai kau jadi budak teknologi. Jangan karena semakin canggih teknologi, semakin mempermudah jadi jalan kemaksiatan untuk kalian. Betul? Hei, jangan ikut-ikuti pergaulan yang gak elok. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikut kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kepada golongannya. Dan kalian adik-adik santri harus paham akan hal ini. Agama tidak larang modernisasi. Agama tidak larang perkembangan zaman. Tapi jangan sampai kita terikut dan terombang-ambing di balik perkembangan zaman itu. Kita harus punya pondasi yang kuat. Yakni pondasi agama. Makanya kalian dimasukkan ke dalam pesantren. Anak pesantren itu jangan pacar-pacaran. Dengar kau dek. 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 Tengok abang lu dek. Aku bercakap begini karena aku sayang sama kau dek. Dengar. Kalau nggak sayang ku biarkan aja kau. Alah. Ustadz nih banyak kali cakapnya. Rupanya dulu Ustadz tak pernah pacaran. Tidak. Nggak percaya kami Ustadz. Kau tanya biniku itu. Tak ada aku pacaran-pacaran. 18 yang ngantri. Semua aku tolak. Lepas itu Ustadz nyesal betul lah. Benar. Karena kalau pacaran-pacaran ini yang rugi betina atau jantan? Betina atau jantan? Betina, perempuan. Orang ini tak ada ruginya ini. Maka kau jaga marwahmu sebagai santri. Jangan pacar-pacaran. Dengar, kau ini aurat yang berjalan dindaku. Makanya elok kita nengok pakaian begini. Tertutup, auratmu terjaga. Inilah adab seorang santri nih Pak. Inilah adab seorang muslimah yang sebetulnya itu. Betul? Jangan awak di pesantren elok. Begitu keluar dari sini mengayak kerjaan awak. Tak boleh. Tetap jaga marwah santri. Tetap jaga marwah pondok pesantren dengan pakaian yang kalian pakai. Inilah pakaian muslimah. Jangan awak pamer-pamerkan. Kau aurat berjalan. Jangankan lekuk tubuhmu. Suaramu pun aurat. Suara yang bagaimana Ustadz? Satu. Suara yang mendayu-dayu. Yang menaikkan syahwat lawan jenis. Maka kalau mengobrol bertelpon sama lawan jenismu. Jangan kau suka suara mendayu-dayu. Halo. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Udah makan adek suapin. Kan goblok gitu, jijik aku nengoknya. Aku tak pernah begitu-begitu. Udah sholat adek, bang lah imamnya. Ngapain? Kadang awak yang memancing. Kau harus tegas jadi perempuan. Jangan suka memancing. Patah-patahkan aja. Halo, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Udah makan kau dek, bukan urusan kau. Udah sholat kau dek, bukan urusan kau. Kaunya ini dek, bukan tukang kredit. Kenapa rumahnya? Malam Ahad nih keluar kita yuk dek. Enggak. Aku sudah dengar ceramah Ustadz Ucai. Aku santri, aku santriwati. Tak ada pacaran dalam hidupku. Oh gitu. Iya. Ayolah ikut aku. Kemana? Malam minggu kita. Makan ayam penyet. Enggak. Tidak semudah itu membawaku Ferguson. Nanti kita makan di luar ayam penyet. Minum jus. Enggak. Sama paket 30 GB. Ayolah dah. Ayolah. Ini yang merusak ini. Kalau tidak.
Supaya apa istiqomah? Supaya mereka tidak sembarangan. Betul? Jantan ini macam lalat. Pantang tengok terbuka langsung hinggap. Lalatnya nih, lalat hijau semua. Bisa anak kita seistiqomah itu Ustaz? Bisa. Andai kata Nabi, ibda binapsi. Kita mau mulai dari diri kita ayah bunda. Ibda binapsi. Jangan kita jadi orang tua ini taunya cuman memerintah tapi tak tahu menjalankan apa yang kita perintahkan kepada anak kita. Hari ini kan banyak orang tua yang taunya cuman menyuruh, memerintah tapi tak pernah melaksanakan apa yang dia perintahkan kepada anak-anaknya. Betul? Kita taunya cuman nyuruh, cuman memerintah tapi tak pernah melaksanakan apa yang kita perintah. Kita menyuruh anak kita tutup aurat tapi kadang kita tak pernah tutup aurat. Kita menyuruh anak kita berakhlak, beradab di luar. Tapi kita kadang di rumah tak beradab sama pasangan kita. Laki pulang, dari mana kau bang? Bukan itu pertanyaannya bu. Begitu suami datang, yang pertama kau tanya, mau minum apa bang? Jangan kau salahkan kenapa suamimu lebih betah di luar daripada di rumah. Karena di luar kadang pelayanannya lebih baik daripada di rumah. Jumpa mak lampir, asik merepet aja mulutnya. Macam knalpot bocor. Tak ada berhentinya. Jangan. Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Syekh Imam An-Nawawi? Nanti ada 10 kelompok golongan manusia yang dia ketika beribadah kepada Allah, ibadahnya tak diterima Allah, doanya tak diangkat Allah. Siapa dia Ustadz? Salah satunya para istri yang ketika dia bersikap di depan suami, tersakiti hati suami itu karena perlakuan dia. Dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu. Siapa dia perempuannya Ustaz? Satu, kata Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan yang ketika berbicara dia lebih tinggi suaranya dibandingkan dengan suara suaminya. Gak usah tengok-tengokan kau bu. Kau tengok aja aku. Gak usah pala menyenggol kawan sebelah. Dengar kau kak? Alah kau pun juga. Tersindir kami Ustadz, berubah. Banyak perempuan sekarang, istri sekarang pak, lembut bercakap sama laki orang, tapi kasar sama laki sendiri. Betul? Jawablah yang kuat pak, betul? Tanda ibu, laki siapa yang bercakap tadi itu? Banyak orang begitu. Padahal suaminya yang menafkahinya, suaminya yang mempertanggungjawabkan kelakuannya nanti di hadapan Allah. Tapi kasar dia sama pasangannya. Khadijah tuh bu, sepertiga tanah Arab itu milik Khadijah. Tapi habis untuk dakwah baginda Nabi. Ini bang, ini ya Rasulullah. Ini hartaku semua untuk dakwah kau. Nanti kalau saya sudah wafat, kata Khadijah, tak ada lagi yang bisa kubantukan untukmu ya Rasulullah. Bongkar tulang belulangku, rangkai jadi titi, jadi jembatan. Supaya kalau ada sungai yang tak ada jembatannya kau bisa lewat. Ini baru istri hebat. Ibu tengok. Melawan aja. Check out Shopee aja kerjaan kau. COD terus. Baju terus dibanyakkan. Tiap hari belanja. Ustaz kok tahu? Sama kelakuan bini pun sama macam kelakuan kau. Maka aku tak besar-besar. Jangan awak begitu bu. Minta maaf. Ubah sifat seperti itu. Minta maaf. Khadijah tuh dia tak pernah kalau mau tidur tak minta maaf dulu dengan Rasulullah. Padahal Khadijah itu kain kafannya dari sorga pak. Yang ngasih Jibril langsung. Orang kaya sepertiga tanah Arab hartanya, tapi punya kain kafan tak ada. Menangis Jibril ketika memberikan kain kafan. Mendengar Khadijah berbisik kepada Aisyah, wahai Aisyah, sampaikan kepada ayahmu Rasulullah, pintakan samaku satu sorban beliau. Untuk apa? Untuk nanti ketika aku wafat, minta satu sorbannya sebagai kain kafanku.
Disaksikan oleh Allah dan Jibril. Menangis Jibril mengadu kepada Allah. Ya Rabb, begitu luar biasanya istri kekasihmu Muhammad. Sampai-sampai dia padahal orang kaya. Sepertiga tanah Arab. Habis hartanya di jalanmu ya Allah. Sampai kain kafan pun tak punya. Jibril yang mengambilkan langsung dari sorga untuk Khadijah, Pak. Ibu kalau pengen kain kafan ibu dari sorga. Habiskan semua harta ibu untuk suami. Ini ku bantu kalian, Pak, karena kau udah tertekan kali wajahmu itu. Tengok. Mau kemana kau, Bang? Pergi ngopi. Kasih 10 juta. Pergi, Bang. Kau nak kawin lagi, Bang? Nah, kawin. Nah, ini rumah kasih, Bang. Dari sorga kan kapan kau, Bu? Tapi ini kan hanya Khadijah yang mampu seperti ini, Pak. Aisyah sendiri pun tak sanggup. Aisyah sendiri pun tak sanggup. Ya. Maka Khadijah yang setiap malam dia mau tidur selalu minta maaf sama Rasulullah. Awak amalkan ini. Mau tidur, Bu. Khadijah ini tak pernah dia tidur di bantal. Bukan tak ada bantal Rasulullah. Walaupun dari sabut pelepah kurma bantal dia itu. Disalin, dimasukkan ke dalam gandum, tempat pembungkus gandum, sabut kurma itulah diletakkan di dalam. Tapi Khadijah itu tidak pernah tidur memakai bantal. Kenapa? Saking kan dimuliakan oleh Rasulullah. Setiap malam Khadijah itu tidur dengan Rasulullah. Setiap malam, Bu. Setiap malam Khadijah tidur di lengan Rasulullah. Menangis ku baca sirah nabawiyah nih. Menetes air mataku. Ku tutup buku tuh. Ku tutup kitab tuh. Masuk ke kamar. Ku campakkan bantal di kamar tuh. Bercakap biniku. Kenapa kau buat begini, Cai? Kenapa kau campakkan bantal-bantal ini, Cai? Diam kau, ku bilang. Malam ini jangan kau tidur pakai bantal lagi. Jadi kau tidur di lenganku. Oke, kata dia. Ku buat, Bu. Tidur dia di lenganku. Jam 10 malam aku tidur. Subuh aku terbangun. Macam tiang tenda inilah tanganku. Tak bisa bergerak, kebas. Tak bisa bergerak. Besok malamnya dibuatnya. Lagi, Pak? Cukup, ku bilang. Badan kau kecil, kepala kau berat, ku bilang. Isinya Sofi semua, apa tak berat kepala kau, ku bilang. Maka jangan tinggikan suaramu di dalam rumah tangga. Sekalipun hartamu lebih banyak, sekalipun ilmumu lebih tinggi, sekalipun hartamu lebih berlimpah daripada harta suamimu, jangan sombong. Kenapa? Hartamu itu takkan kau bawa mati. Banyak pun cincinmu, banyak pun emasmu, ketika kau mati semua akan tinggal. Betul, Pak? Untuk siapa? Untuk yang hidup nih lah. Maka warisan terbaik itu apa, Ustaz? Ketika kita mampu mewariskan ilmu kepada anak-anak kita. Maka tanamkan ilmu Allah di dalam rumah tangga. Awalkan dengan diri kita. Ibda binafsi. Maka akan melahirkan anak-anak yang juga dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan keraskan lagi suaramu di dalam rumah, Bu. Jelas? Tapi kan aku janda, Ustaz. Janda lain cerita. Ini yang belaki. Yang kedua, kata Syekh Wahbah Zuhaili, siapa orang-orang yang tak diangkat doanya oleh Allah? Perempuan-perempuan, para istri yang ketika dia memerintah suami, dia suka memerintah semena-mena kepada suaminya. Dia tak ngapa-ngapain. Bang, ambilkan minumku, Bang. Kusukkan aku, Bang. Padahal dia tak ngapa-ngapain. Ini adalah istri-istri yang durhaka kepada suami. Jadi kami tak boleh memerintah suami, Ustaz. Boleh. Silakan kau perintah. Tapi gunakan bahasa minta tolong. Ini tidak macam merintah adiknya. Ambilkan dulu itu. Bang, kau, Bang. Mumpung berdiri, Bang. Kau ambilkan dulu minumku, Bang. Tak bisa. Dulu sebelum menikah. Dulu ridhomu kepada mak ayah. Tapi setelah sudah menikah. Ridho Allah terletak kepada ridho suamimu, Bunda. Yang ketiga. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, siapa orang, perempuan-perempuan yang ibadahnya tak diterima Allah. Sampai aras bergetar, doanya tak diangkat Allah. Para istri yang ketika berkelahi sikit-sikit dia minta ceraikan sama suaminya. Berkelahi dia. Ceraikan aku, Bang.
Ceraikan aku bang. 20 tahun aku hidup sama kau. Habis hartaku. Emasku terjual. Kalaupun ada emas palsu yang ku pakai ini. Kau bilang untuk bisnis apa? Yang ada bangkrut semua. Habis tak tersisa. Kalau gini caranya pulangkan aku bang. Pulangkan aku bang. Pulangkan, ceraikan aku bang. Allah murka dengan perempuan ini. Maka awalkan dari diri kita. Ibda binafsi. Kalau sudah elok rumah tangga kita, akhlak kita dalam rumah tangga elok, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang berakhlak. Anak-anak yang dekat dengan Al-Qur'an, anak-anak yang dekat kepada masjid. Ini tergantung sama kita sama ayahnya. Adik-adik santri ya, nih nanti keluar dari sini, tamat dari sini jadi orang manfaat. Masjid menjadi sahabatmu, Al-Quran menjadi teman yang selalu menemanimu. Supaya apa? Damai, tenang hidup kita. Berkah yang ada untuk kita. Jangan anak santri jauh dari keluar dari masjid nanti. Kau balik ke kampung halamanmu. Tengok masjid tuh. Yang mengisi tuh. Atuk-atuk tuh juga. Suruh minggir. Pinggir tuh. Gantian. Aku baru tamat dari Serambi Aceh. Kau pinggir kau. Biar aku yang ajan. Aku yang imam. Kau di sudut aja. Jangan lagi kau yang ajan tuh, biar aku yang ajan. Supaya apa? Ilmu yang kau dapat di sini manfaat. Au ilmin yuntafa'u bih, bermanfaat ilmu itu. Tak sia-sia mak ayah tuh memasukkan kau kemari. Azan, kau yang azan. Ini berapa hari saya di sini, azannya bagus terus. Qori tadi kita bagus. Santri sini tadi bu. Yang ngaji tadi santri sini. Nah, coba, bagus suaranya. Ini kalau tidak ada gurunya, takkan mungkin dia bisa ngaji seperti itu. Tapi karena dia belajar dekat dengan Al-Quran, Allah kasih keistimewaan, bagus suaranya. Maka anak-anak santri jangan alergi dengan masjid. Nanti begitu kau pulang ke rumah, masih masjid itu yang mengisi orang-orang tua. Mohon izin tuh, saya baru keluar dari pesantren. Biarlah saya yang azan tuh. Wah, ada ngatuk nih bandal. Kau masih bebudak, kau masih anak-anak. Tak boleh azan, biar aku yang azan. Sebelum aku mati, tak ada yang boleh menggantikan aku. Wah, ini atuk-atuk minta kena racun begini modelnya. Aku tak melarang atuk untuk azan. Tak melarang yang tua-tua ini azan. Silakan azan tuh. Tapi pastikan sebelum kau azan listrik itu pas mati. Jadi tak kemana-mana suaranya. Tapi kalau ada suaranya, biarkan anak-anak santri kita yang azan. Supaya apa? Suara mereka bagus. Karena masjid ini ramai tidaknya tergantung kepada siapa yang memanggil. Betul? Masjid sebesar apapun, masjid secantik apapun, masjid semegah apapun, masjid semewah apapun. Kalau maaf, yang manggil tak bagus, tak sesuai sama ahlinya, maka takkan ramai. Bak kata pepatah, kalau dulu tak ada rotan akar pun jadi, pepatah itu pepatah lawas. Pepatah lama tak bisa pakai zaman sekarang. Pepatah sekarang yang cocok, tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Di mana tempat menciptakan rotan yang baru itu? Di pondok pesantren, di dayah-dayah yang hari ini tempat anak-anak kita menuntut pendidikan agama. Maka takkan sia-sia kau adindaku ketika masuk pesantren. Keluar dari sini nanti kau akan jadi orang yang manfaat. Itulah tanda kebanggaan orang tuamu kepada dirimu. Betul? Betul Bapak Ibu? Jenderal pun anakmu, kaya pun anakmu, berharta pun anakmu. Banyak hartanya, banyak uangnya. Tapi begitu awak mati, taunya anak kita cuma nangis. Sedih gak kita? Sedih gak? Dan kita belum dikatakan sebagai orang tua berhasil. Anak saya Pak, 6 tahun lebih umurnya. Belum sampai 7 tahun. Perempuan. Hafalannya sudah lumayan. Hadis-hadisnya sudah lumayan. Doa sehari-hari lumayan. Setiap saya pulang, dia kalau sholat didoakannya saya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Allah, sehatkan umi papaku, sayangi umi papaku sebagaimana dia menyayangi aku waktu kecil. Ketika aku melihat dia berdoa seperti itu, Ustadz bangga tidak? Sikit pun tak ada banggaku, Pak. Kenapa Ustadz tak bangga? Karena maaf, masih nampak di antara dua buah bola matanya, aku ini masih hidup. Masih bisa kuturuti apa yang dia mau sampai hari ini. Pertanyaanku, ketika aku nanti sudah mati, masihkah kalimat Robik Firli wali walidaya itu dibacakan dari mulutnya untukku? Bisa tidak kita punya anak yang seperti ini? Bisa, kalau dari kecil, dari sejak umur belia, sejak dia muda, sudah kita dekatkan dengan ilmu agama. Salah satunya apa? Dimasukkan ke pondok pesantren. Ustadz, kami kadang rindu sama anak kami. Ustadz, kadang kami sedih karena menahan rindu untuk ketemu anak kami, Ustadz. Biarlah rindu itu sekarang kau simpan Bapak Ibu. Tapi nanti akan ada senyuman dan tawa bahagia ketika kau melihat anak-anakmu. Ketika kau sudah terbujur kaku. Tapi yang mensolatkan adalah anak-anakmu. Yang mengkafani anak-anakmu. Yang memandikan anak-anakmu. Yang memasukkan kau ke liang lahat adalah anak-anakmu. Inilah tanda orang tua berhasil ketika dia mendidik anak-anaknya di dunia. Maka ketika itu kita kembali kepada Allah dengan nikmat umur yang sudah Allah ambil dari diri kita. Insya Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Disitulah rahmat Allah akan bercucuran untuk kita semua. Amin. Amin. Kenapa Ustadz? Awak banyak dosa, awak banyak maksiat, awak banyak salah. Tapi awak melahirkan anak-anak yang dekat kepada Allah. Taat kepada Allah, dekat kepada ulama, bermanfaat di tengah-tengah umat. Itulah yang akan membawa wallahu ghafurur rahim, ampunan dan sayangnya Allah. Meskipun kita di dunia adalah pelaku maksiat sekalipun. Maka jangan pernah rugi memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesukamu, silahkan. Tapi ingat kau pasti akan mati. Maka kita yang hidup ini mengenang orang yang mati karena kita nanti akan kembali kepada mati. Dulu kita dari tanah, suatu saat akan kembali kepada tanah. Asal kita dari Allah, maka nanti kita akan kembali kepada Allah. Maka pesan saya kepada orang tua, pertama, perbaiki dirimu supaya apa? Senang anak-anakmu. Kau dijadikan teladan dan idola bagi anak-anakmu di tengah-tengah masyarakat maupun di rumah tanggamu. Yang kedua, pesanku untuk para santri tadi apa? Keluar dari sini, ambil kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kau yang santri ini tak bisa bermanfaat baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, dekat dengan masjid. Yang azan atuk tuh, pinggir dulu tuh, biar aku yang azan. Kalau sudah anak-anak santri yang azan, bagus tak suaranya di sini, Pak? Bagus nggak? Semangat nggak awak nak pergi ke masjid tuh? Subuh diputarnya azan Mekah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Subuh sudah azan begini. Ayahnya yang tak pernah bangun subuh pun bangun. Pergi dia ke masjid. Ngapain Ustaz? Menengok siapa yang azan. Awalnya kan menengok-nengok dulu. Habis menengok kan terikut. Semangat apa? Masjid tuh bakal ramai, betul? Tapi atuk tuh juga yang azan. Tak ada seninya. Napas pun udah setengah-setengah lagi. Allahu Akbar. Siapa nak pergi datang ke masjid model azan macam gitu? Tapi kalau sudah anak santri yang azan Mekah dipakainya, senang tidak kita? Apa kata emak dia? Apa kata ayahnya? Siapa yang azan itu ya mah? Kok cantik kali suaranya? Anak kita lah ya. Rajin anak kita ke masjid ya. Wah, wajar dong anak kita rajin ke masjid, subuh sudah azan. Kenapa? Anak kita tamatan pesantren Serambi Aceh. Wajar kalau dia subuh sudah berani azan di masjid. Gak sia-sia kita mendidik anak kita di pondok pesantren tuh. Bukan macam kau. Azan masih tidur. Ayah Fir'aun ya model kau ini kata emak dia. Maka itu jadi motivasi Pak. Senang awak. Nanti zuhur. Kalau subuh azan Mekah. Zuhur diputarnya azan Malaysia itu. Lain lagi lagu dia itu. Diazankannya Malaysia itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah begini azan zuhur tuh, emak kau pun bangga. Keluar dia dari rumah, bercakap dia sama tetangganya. Oh kak, ini yang azan anak aku kak. Anak kau tak pandai kak, anak aku. Keliling kampung nih, anakku tuh anakku. Tapi tak sholat, sama aja mak Fir'aun kau itu, tahu kau. Maka anak awak nih kalau dia sudah di pesantren, dukung dia supaya manfaat di tengah-tengah Dan kita pun harus legowo pak. Jangan anak santri mau mengambil alih, mau azan, kita larang-larang, jangan. Ini bukan zamannya keraiso. Ini bukan zamannya akar lagi, ini zamannya rotan. Kalau ada rotan, kasih kesempatan rotan itu. Jangan awak melarang-larang mereka. Imam, begitu. Tapi kan dia belum nikah Ustadz. Tak ada syarat jadi imam itu harus nikah dulu. Asalkan dia sudah balik, bacaannya elok, tajwidnya bagus, hafalannya banyak, maju kau jadi imam. Jangan ada syarat tunggu kawin, tunggu nikah. Kapan lagi imam yang baik yang akan kita dapat, betul? Ini tidak, atuk tuh juga jadi imam, pinggir kau katanya. Awak nengok gaya jalan atuk tuh pun pengen awak tunjang dari belakang rasanya. Nengok gaya jalannya tak yakin awak. Atuk tuh juga. Luruskan saf. Rapatkan barisan. Awak pun iya. Tak ada lagi seninya. Angkat takbir gemetar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada seninya. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Akhir ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung cemana bang? Amin. Kan tak sedap yang model begini nih pak. Tak enak. Udah tak punya seni, nekat baca ayat kembar. Nah, ini buat penyakit pak. Surah kembar dibaca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Labudu mata budun. Walan tuman ma'abud. Walan nabi ma'abad tum. Walan tuman ma'abud. Walan nabi ma'abad tum. Walan tuman ma'abud. Itu aja berbolak balik pak. Ujung tuh tak dapat sama dia. Gelap pandangan dia. Walan tuman ma'abud. Walan nabi ma'abad tum. Itu aja berbolak balik. Awak dari belakang mengingatkan. Lakum tuh, lakum. Atuk tuh lah tahu iyo lakum. Kata atuk tuh. Lakum dinukum waladdoa. Ini yang kena sipak dari belakang model imam begini. Maka jangan lagi awak ini malas memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang sudah ahli. Jangan egois kita Bapak Ibu. Betul. Kasih kesempatan. Kalau sudah anak kita yang jadi imam, yang bangga orang tuanya. Berarti aku nggak sia-sia memasukkan anakku ke pondok pesantren. Imam, apa kata anak tuh di depan? Luruskan shaf, rapatkan barisan. Emak ayah di belakang. Kok macam tanda suara imam nih? Macamnya suara anakku nih kak, kata emak dia. Tak mungkin anak kau, anakku kak. Aku yang melahirkan, aku tanda siapa anakku kak. Ya udah dengar aja lah, kalau memang anak kau. Tapi aku yakin ini anakku kak. Allahu Akbar. Nah kan anakku kak. Tetangga dia pun
emosi. Aku tahu anak kau. Udah cuman ini sholat dulu kita. Oke. Allahu Akbar. Apa kata mak tuh? Ya Allah nak. Gak aku sangka kau bisa jadi imam gini nak. Gak sia-sia kau aku masukkan pesantren nak. Anak di depan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Macam di Mekah, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang amin. Emak di belakang, ya Allah nak. 9 bulan aku mengandung kau nak. Sampai mengidam-ngidam aku. Bau tak sedap, aku muntah. Makanan tak sedap, aku muntah. Menengok muka ayah kau, aku pun muntah juga. 9 bulan, 10 hari ku tahankan sakit. Mengandung kau. Ketika melahirkan. Darah Nana rasa sakit jadi satu. Hilang semua itu nak. 2 tahun aku menyusui kau nak. Kata mak itu, ya Allah. Selesai kau nyusu 2 tahun. Dilanjutkan ayah kau sampai sekarang nak. Kata mak itu. Tapi hari ini semua terobati nak. Karena apa? Karena hari ini kau mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah nak. Terlepas dia waktu sholat tuh. Memang anakku yang imam kak. Bagus suara dia kak, ini anakku. Tetangga tuh, aku tahu ini anak kau. Cuman mulut kau diam. Ini sholat. Mulut kau diam. Tetangga sebelah tak mau kalah. Sholat tuh tak boleh bercakap. Yang belakang goblok. Untung aku tak ada bercakap kata dia. Selesai sholat. Kenapa Ustaz? Bangga punya anak yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah. Dan itu adalah anak-anak yang lahir dari pondok pesantren. Insya. Kau jangan pacaran-pacaran. Begitu kalau kau cari laki yang bisa jadi imam. Ya. Paham dek? Dan pacar-pacaran. Jangan paket karena paket 30 giga kau mau dibonceng sana bonceng sini. Bawa sana bawa kemari. Naik ninja. Jijik kalau aku nengok kereta ninja. Kenapa Ustadz jijik nengok kereta ninja? Bukan aku tak bisa beli. Sekarang pun bisa aku beli kereta ninja. Jadi kenapa Ustadz tak suka? Aku tak sampai. Bejinjet aku naik itu. Maka jangan karena naik ninja. Kau langsung jatuh cinta. Bisa jadi ninja kredit. Tengah malam kau dibawa main-main ke sana kemari. Nengok keyboard, nengok hiburan DJ musik sekarang Pak. Sesak jantung awak dengar musik DJ itu. Matikan lampunya dong. Jam 2 jam 3 malam baru kau dibawa pulang. Rusak kau dinda. Maka perbaiki saja ilmumu. Sekolah elok-elok. Nyantri elok-elok. Nanti ketika kau sudah punya ilmu. Kau keluar banyak manfaat di luar. Insya Allah yang baik yang pasti akan datang kepadamu. Allahu Akbar. Insya. Maka pesanku kepada santri. Tuntut ilmu elok-elok. Jangan kau kecewakan emak ayah. Jaga nama baik pondok pesantren. Baik waktu kau jadi santri maupun nanti ketika kau jadi alumni dari pondok pesantren Serambi Aceh ini. Ya. Jangan kecewakan guru-guru kita. Jangan kecewakan muallim-muallim kita. Jangan kecewakan abuya-abuya kita. Karena apa?
keberkahan yang mau kita cari dari guru-guru kita. Ketika guru-gurumu redho, maka redholah dia dalam hidupmu. Insya Allah keberkahan akan menghampiri dirimu. Terakhir ya Pak. Aku tadi ceramah jam 3. Sudah hampir jam 5 ya Pak. Sudah hampir jam 2 jam saya berceramah ini Bang Haji. Lanjut ini. Lanjut. Kok nggak ada kasihanmu sama aku sama sekali Pak. Terakhir yang ketiga. Untuk para mu'alim mu'alimah. Untuk para asatis wa ustazat. Para abuya, para mu'alim. Yang mengajar di pondok pesantren. Mau siapapun kita hari ini. Tanamkan keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah tak seberapa yang kau dapat di dunia. Tapi Allah sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Para orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia seberapa kali sih. Tapi di akhirat insya Allah tak terhingga balasan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Tak sejahtera kita biasa saja. Tapi di akhirat Allah akan muliakan kita. Paling tidak hari ini Allah berikan kita sehat. Allah jaga nasab kita dengan nasab kebaikan. Sampai nanti kita meninggalkan nasab-nasab kita. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas dan sabar jangan pernah kita beda-bedakan. Oh ini anak si Polan. Oh ini anak si Polan. Oh ini anak si Anu. Oh ini anak si Anu. Jangan. Perlakukan santri semua sama. Karena semua kita tak ada bedanya. Yang membedakan hanya nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan dan kesabaranmu, keuletanmu mendidik anak-anak hari ini. Insya Allah akan mendatangkan pahala yang besar untuk di kemudian hari ketika kita kembali kepada Allah. Bapak, ibu pendidik, saya pun pendidik. Dulu saya mengajar, karena tak sempat mengajar, ku tinggalkan. Saya fokus dalam berdakwah. Kita sama-sama mengajar. Lelah itu biasa, capek itu lumrah, namanya juga adalah bahagian daripada jihad kita di jalan Allah. Kita punya ilmu, jihad kita dengan ilmu. Kita punya harta, jihad kita dengan harta. Harta ilmu kita nggak punya, kita dititipkan Allah sehat, jihad kita dengan kesehatan. Insya Allah semua akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan saya kepada orang tua, awalkan dari diri kita, perbaiki diri kita, berikan contoh, jangan tahu hanya pemerintah, tapi contohkan apa yang kita perintah kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita menjadikan diri kita idola dalam hidupnya. Bahwasanya mereka mempunyai orang tua yang dekat kepada Allah, yang taat kepada Allah, sehingga anak-anak kita dalam hidupnya tidak ada idola selain emak dan ayah dia. Yang kedua, untuk para santri, tetap semangat belajar nak. Tahan rindumu, tahan kangenmu sama emak ayah dan keluargamu. Yakinlah emak ayahmu akan bangga dengan rindu yang hari ini mereka tahan. Ketika kau keluar dari daya Serambi Aceh ini, kau menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dia yang manfaat. Silakan kau ikuti perkembangan teknologi. Silakan kau ikut perkembangan zaman. Tapi jangan sampai kau jadi budak teknologi. Apalagi sampai tergerus karena perkembangan dan hedonisme pergaulan saat ini. Jadikanlah bahwasanya dirimu adalah santri. Dirimu adalah santri. Maka santri harus punya nilai yang berbeda dari anak-anak yang tidak dekat dengan agama. Yang tidak pernah nyantri. Kau harus mampu jadi teladan. Kau harus jadi role model. Harus jadi teladan, pedoman di tengah-tengah masyarakat bagi anak-anak muda seusiamu. Sehingga apa? Anak-anak kita nanti ke depan menjadi anak-anak yang dekat dengan agama. Dan anak-anak seusiamu tidak kaku, tidak alergi dengan yang namanya pondok pesantren. Itu semua tergantung kepada dirimu. Terakhir yang ketiga, kepada para pendidik, kepada para abuya, mu'alim, mu'alimah, ustazat, wa'asatis, semua tanamkan kesabaran dan keikhlasan. Memang tak mewah kita di dunia, tapi insya Allah ketika di surganya Allah, Allah akan berikan kemuliaan yang tak terhingga untuk kita. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Itu saja barangkali yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini semua, datangnya kita, niatnya kita yang hadir kemari karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah, semua dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon pamit, saya mohon izin. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Mungkin sore ini saya langsung balik ke Banda Aceh Bang Haji, atau nanti habis maghrib, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, tak banyak yang kupinta. Satu, doakan saya agar Allah senantiasa memberikan saya kesehatan. Dua, doakan saya dimanapun saya berdakwah, Allah senantiasa menjaga dan melindungi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin, mohon maaf para abuya, mohon maaf para mu'alim, mu'alimah, asatis wa ustazat. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa ma'assalamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan ila ruh para pendiri Dayah Serambi Aceh, wa khususan ala hajatina ya Allah, pasang niat yang terbaik dalam hati kita. Kirimkan doa terbaik untuk para leluhur dan pendiri-pendiri Serambi Aceh yang sudah mendahului kita.